muslimin wa mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marhaban. Hadratul mukarramun, para asatidz, para asatidzah, hadirin hadirat yang insyaallah kesemuanya mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah umur, sehat, afiat, kesehatan, sehingga pada malam hari ini kita bisa melanjutkan daripada rutinitas kita pembacaan Ratibul Hajat dan pengajian kita Risalah Jami'ah, yang mana tujuan kita agar daripada kita hidup di dunia ini kelak nanti di akhirat mempunyai banyak bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah memasuki daripada tahun Hijriah 1447, yang besar harapan dengan masuknya kita di tahun baru ini, dosa-dosa yang telah lalu, setahun yang telah berlalu, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula harapan kita memasuki tahun baru ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang mana dalamnya diisi dengan ibadah kepada Allah, dan kita mengharap ke Allah di tahun baru yang akan datang ini segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua keadaan kita, keluarga kita, masyarakat kita, siapapun itu juga semuanya diperbaiki keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula di tahun baru ini, di bulan Muharram ini, kita memasuki bulan yang penuh berkah, bulan yang istimewa di dalam kalender Islam, yang mana dikatakan bahwasanya bulan Muharram itu termasuk daripada Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bulan tersebut adalah bulan Muharram, yang mana di bulan Muharram ini ada peristiwa yang sangat istimewa mulai zaman dulu sebelum Nabi Muhammad SAW, di tanggal 10 Muharram, atau yang lebih kita kenal dengan 10 Asyura. Kita kenal masyarakat dengan hari Asyura, yaitu tanggal 10 Muharram, yang insyaallah 10 Muharram tersebut bertepatan dengan hari Ahad atau hari Minggu depan ini. Insyaallah kita masuki daripada hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Di tanggal 10 Muharram ini, mulai zaman dulu sebelum Nabi Muhammad SAW itu sudah istimewa. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi pada tanggal 10 Muharram. Salah satunya yaitu diterimanya tobatnya Nabi Adam alaihissalam itu di tanggal 10 Muharram. Dikatakan Nabi Adam alaihissalam ini awalnya adalah penduduk surga. Kita punya nenek moyang yaitu Nabi Adam, itu awalnya penduduk surga. Tapi karena satu dosa, satu kesalahan, yaitu memakan buah kurdi, maka dihukum oleh Allah diturunkan ke bumi. Secara akal, kalau Nabi Adam alaihissalam dengan satu kesalahan saja dikeluarkan dari surga, satu kesalahan Allah menghukum Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Terus bagaimana dengan kita yang banyak dosa, banyak khilaf, banyak melakukan maksiat? Dengan banyaknya dosa kita, tapi harapan kita masuk surga. Secara akal nggak masuk akal. Nabi Adam saja dengan satu kesalahan dikeluarkan dari surga, sedangkan kita banyak dosa, banyak salah, tapi bisa mengharapkan surga. Kalau secara akal-akalan nggak masuk akal, nggak mungkin kita masuk surga. Tapi karena rahmat Allah itu wasi, rahmatnya Allah itu lebih luas daripada dosa kita, maka insya Allah walaupun manusia ini, kita semua ini banyak dosa, kita berharap kepada Allah dengan rahmatnya kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan terjadinya taubatnya Nabi Adam tersebut diterima oleh Allah, yang
dikatakan Nabi Adam tersebut berdoa kepada Allah selama 40 tahun. Selama 40 tahun berdoa memintakan ampun kepada Allah dengan lafaz Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Selalu beristighfar seperti itu sampai akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Adam. Diterima tobatnya tanggal 10 Muharram. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari badai yang sangat besar, banjir yang sangat besar itu pada tanggal 10 Muharram. Kapal beliau yang sangat besar tersebut yang mengangkut daripada pengikut-pengikut Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah tanggal 10 Muharram. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun, kemudian Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, itu tanggal 10 Muharram. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam ketika diselamatkan oleh Allah dari perut ikan yang sangat besar. Ya, perut ikan sangat besar itu dikeluarkan Nabi Yunus alaihissalam itu tanggal 10 Muharram. Banyak kejadian-kejadian yang berkaitan dengan 10 Muharram ini. Nah, maka dikatakan bulan Muharram ini mempunyai banyak keistimewaan. Sampai dikatakan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas bahwasannya ketika Rasulullah SAW qadimal Madinah, datang ke kota Madinah, Rasulullah datang ke kota Madinah, fawajadal yahuda siyaman yauma Asyura. Ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah, maka Rasulullah ini mendapati orang-orang Yahudi di kota Madinah berpuasa tanggal 10 Muharram, yaitu hari Asyura. Maka ketika dilihat orang-orang Yahudi Madinah puasa di tanggal 10 Muharram, Rasulullah tanya, faqala lahum Rasulullah bertanya, ma hadzal yaumul ladzi tasumunahu? Hari apa ini kalian kok puasa? Orang-orang Yahudi puasa ditanya, kenapa sehari ini? Faqalu, orang-orang Yahudi tersebut menjawab, hadza yaumul azim. Hari ini adalah hari yang sangat agung, hari yang sangat mulia. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa barakatuh. Hari ini di tanggal 10 Muharram, hari Asyura ini, Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya dan juga menenggelamkan Fir'aun dengan bala tentaranya. Fasomahu Musa syukron. Sedangkan pada tanggal itu, ketika 10 Muharram itu diselamatkan Nabi Musa, maka sebagai bukti syukur Nabi Musa atas kemenangan tersebut, Nabi Musa berpuasa. Akhirnya pada munasumu, maka kami juga berpuasa merayakan daripada kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun. Nah, mendengar jawaban orang Yahudi tersebut, faqala Rasulullah menjawab, fanahnu ahaqqu wa aula minkum. Kami umat Islam lebih berhak untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram, kata Rasulullah. Karena Nabi Musa adalah nabi kita. Kita ini lebih berhak untuk merayakan kemenangan Nabi Musa. Akhirnya Rasulullah berpuasa di tanggal 10 Muharram. Dan dikatakan sebelum adanya fardu puasa Ramadan, puasa Ramadan juga kita umat Muslim ini wajibnya adalah puasa Asyura. Itu dulu wajib. Ketika datang 10 Muharram, umat Islam wajib berpuasa. Baru setelah datang wajibnya puasa Ramadan, maka dihapuskan kewajiban puasa Asyura. Menjadi apa? Menjadi sunnah. Nah, akhirnya Rasulullah puasa tanggal 10 Muharram dan memerintahkan para sahabat ini untuk berpuasa. Terus apa fadilahnya, keutamaannya ketika kita puasa hari Asyura? Ditanya Rasulullah, suila Rasulullah an siyami yaumi Asyura. Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, apa keutamaan puasa hari Asyura? Maka Rasulullah menjawab, yukaffiru sanatal madiyah. Puasa Asyura itu bisa menghapus dari dosa 1 tahun yang telah berlalu. Dosa kita 1 tahun bisa kita hapus dengan kita puasa Asyura. Itu keutamaannya.
Tapi karena orang Yahudi puasa 10 Muharram, kita puasa 10 Muharram, maka Rasulullah mengajarkan apa? Sumut tasi wal ashir wala tashabbahu bil yahud. Rasulullah mengajarkan puasalah kalian tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram. Untuk apa? Supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi puasa 10 toh, kita umat muslim dianjurkan oleh Rasulullah puasa 9 dan 10 Muharram. Kalau 9 dikatakan hari Tasyu'a, kemudian yang 10 hari Asyura. Niatnya bagaimana? Saya niat puasa besok hari Tasyu'a. Saya niat puasa hari Asyura. Boleh dengan bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Nawaitu shamadin an yaumi Tasyu'a atau nawaitu shamadin an yaumi Asyura, sunnah lillahi ta'ala. Boleh, karena niat ini yang wajib adalah dalam hati. Lafaznya boleh terserah, bahasa Jawa, Madura, Indonesia, boleh terserah. Yang penting dilafazkan dalam hati. Itu keutamaan pertama di hari Asyura. Kita kalau mampu puasa. Kalau nggak mampu bagaimana? Ada lagi amalan di hari Asyura. Karena keistimewaan hari Asyura, maka banyak keutamaan-keutamaan di hari Asyura. Antara lain apa? Yaitu memperbanyak sedekah di hari Asyura. Nah, dikatakan oleh Rasulullah SAW yang dibacakan oleh Abu Musa Al-Madini, beliau mengatakan man shoma Asyura faka'annama shoma sanah. Barang siapa berpuasa hari Asyura, maka seperti dia berpuasa 1 tahun penuh. 1 hari sama seperti puasa 1 tahun. Ini keutamaan lagi selain tadi, selain apa? Menghapus dosa 1 tahun yang telah berlalu, fadilahnya juga sama seperti puasa 1 tahun. Wa man tasaddaqa fihi kana ka shadaqatis sanah. Barang siapa bersedekah di hari Asyura, maka sama sedekah tersebut sama dilakukan seperti sedekah 1 tahun. Kita hari Asyura sedekah, maka sedekah tersebut sama pahalanya seperti sedekah 1 tahun penuh kita melakukan sedekah. Ini keutamaan sedekah apapun, misalkan memberi makan kepada orang lain, atau sedekah uang ke masjid, ke musola, sedekah misalkan musola kita dalam proses pembangunan apa yang dibutuhkan. Ini menjadi pahalanya lebih besar daripada dilakukan di luar hari Asyura. Hari Ahad besok kita usahakan sedekah semampu kita apapun, itu nilainya lebih besar daripada dilakukan di lain hari Asyura. Selain fadilah sedekah ini sangat besar, salah satu fadilah sedekah adalah mencegah bala musibah turun kepada kita. Nah, selain fadilah itu ada keutamaan ini, sama seperti sedekah 1 tahun. Sampai ketika ada orang sakit, Rasulullah mengatakan dawu mardakum bisedekah, obatilah penyakit kalian itu dengan sedekah. Maka kalau kita punya sakit, sudah ke dokter, sudah ikhtiar ke sana sini, sudah mungkin dengan ikhtiar yang dikatakan oleh Rasulullah sedekah, insya Allah penyakit kita bisa disembuhkan oleh Allah dengan perantara sedekah. Maka tidak jarang ada sebagian ulama itu ketika didatangi oleh orang sakit, ya datang sakit, minta barokah doa, minta barokah supaya agar sembuh, dianjurkan oleh ulama itu apa? Sedekah. Nah, dengan di rumah kalau bisa setiap subuh sedekah. Agar apa? Dalam sehari itu diselamatkan oleh Allah dari mara bahaya. Karena dikatakan sedekah subuh ini bisa mencegah daripada musibah yang turun kepada kita sehari. Sehari mulai subuh sampai maghrib itu dicegah dengan sedekah kita. Kalau misalkan tetap kita kena musibah, pasti musibah tersebut diganti oleh Allah. Yang sebenarnya musibah itu besar, maka dikecilkan oleh Allah barokah sedekah tadi itu. Ya, apalagi di hari Asyura. Itu yang kedua, yang bisa kita amalkan di hari Asyura adalah sedekah. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan, yang anjuran dari Rasulullah SAW adalah tausiul iyal, memperbanyak belanja untuk anak istri di hari Asyura.
Ya, ketika hari Asyura, hari besok ini dianjurkan menambah lebih dari jatah anak istri kan. Yang biasanya nafkahnya itu tiap hari misalkan 50.000, maka khusus hari Asyura ditambah 60.000 lah, 70.000 atau 100.000. Nah itu ditambah. Misalkan jatahnya 100.000, maka ketika hari Asyura ditambah 200 atau 300 boleh. Yang penting ditambah daripada jatah nafkah anak istri. Yang mana dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya man wassa'a ala iyalihi yauma Asyura, barang siapa menambah nafkah belanja untuk anak istrinya di hari Asyura ditambah, maka wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha, maka 1 tahun tersebut rezeki seorang suami tersebut akan ditambah oleh Allah selama 1 tahun. Ya, dengan perantara kita menambah nafkah belanja untuk anak istri ditambah, maka 1 tahun tersebut akan ditambah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan, saya sudah mencoba amalan ini selama 40 tahun dan aku dapati setiap aku amalkan bertambah tahun bertambah rezeki kami. Ya, setiap tahun ngamalkan, pokok Asyura ditunggu. Yang biasanya nafkahnya 100.000 ditambah 200 atau 1 juta, 2 juta, tambahin ini. Berarti apa? Selama 1 tahun ke depan akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan ini sudah diamalkan oleh para ulama-ulama dulu. Didapati bahwasanya amalan ini memang benar. Ketika ditambah nafkah anak istri, 1 tahun tersebut bertambah rezekinya. Ya, bukan hanya uang, tapi apa? Rezeki yang lain, kesehatannya, kesuksesannya, keluarganya dijaga oleh Allah, dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, anaknya juga gitu, dijadikan anak soleh-solihah. Dengan apa? Perantara tadi, ya, menambah nafkah belanja anak istri, atau disenangkan anak istrinya, diajak jalan-jalan, ya, kemudian belikan apa kesukaan istri. Itu terutama dari Asyura. Ini amalan daripada Rasulullah SAW. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, amalan di hari Asyura adalah menyantuni yatim. Yatim itu santuni dengan kita memberikan bantuan, boleh dengan uang, boleh dengan beras ataupun yang lainnya. Yang penting kita bantu anak yatim di hari Asyura. Kalau bisa mengusap kepala anak yatim. Ya, anak yatim setelah kita santuni, maka kita usap kepalanya. Yang mana dikatakan barang siapa mengusap kepala anak yatim di hari Asyura, maka dosanya diampuni oleh Allah sebanyak rambut yang ada pada anak yatim tersebut. Misalkan kita mengusap anak yatim 10, maka dosa kita diampuni sebanyak rambut anak yatim 10 tadi. Ya, disantuni, diusap. Tapi jangan nyantuni dulu. Jangan mau kita nyari anak yatim diusap tambah menyantuni, biasa akan. Ya, orang yatim 10 diusap, tapi tanpa menyantuni, ya, kasihan. Ya, disantuni, dikasih bantuan berapa, kemudian kita usap kepala. Itu amalan di 10 hari, 10 diusahakan. Ada sebagian tempat melakukan santunan anak yatim ini dikhususkan untuk anak yatim tersebut. Misalkan gini, kalau kita menyantuni anak yatim, kalau ada harta lebih, jangan kita santun cuma anak yatim saja, bantu anak yatim saja, tapi kepada orang yang menanggungnya, entah ibunya, entah ketua yayasannya, itu juga kita beri. Atau kita ada amplop misalkan khusus anak yatim sekian, untuk yang merawatnya sekian. Nah, itu kenapa? Karena kalau kita khusus jangan untuk anak yatim saja, nanti yang merawat ketika harta tersebut haram, nggak boleh, dosa. Karena kita hanya untuk anak yatim. Tapi kalau kita lihatnya ini untuk anak yatim dan yang merawatnya, maka yang merawat boleh makan dari uang tersebut. Nah, gitu. Ada orang nyumbang untuk anak yatim sekian juta, tapi yang merawat gak dapat apa, kasihan. Anaknya dapat banyak, sedangkan yang merawat
niatnya untuk anak yatim dan yang merawatnya, maka yang merawat boleh makan. Kemudian juga anak yatim ini ada batasannya. Apa sih yang dikatakan anak yatim atau yatim piatu? Yaitu seorang anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan umur anak tersebut belum balik. Kalau sudah balik maka bukan dikatakan anak yatim. Kalau balik bukan anak yatim lagi. Kalau belum balik itu dikatakan anak yatim. Nah, kalau bisa bersedekah kepada anak yatim hari Asyura. Kemudian yang terakhir, amal hari Asyura apa? Yaitu membaca zikir ketika malam hari Asyura. Ya, malam Asyura atau harinya, yaitu membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir sebanyak 70 kali. Ya, Ahad berarti satu malam Ahad, satu malam Minggu. Kita boleh baca sendiri atau boleh baca bareng-bareng. Lebih afdol jamaah sama-sama. Kita baca mungkin setelah ba'dal maghrib, kita baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir 70 kali. Setelah itu baca doa Asyura 7 kali. Biasanya ada jika kita majmu doa Yasin, Tabarok, kemudian ada doa awal tahun, akhir tahun, dan juga ada doa Asyura. Kalau mungkin nggak ada bisa browsing di Google banyak doa Asyura nanti keluar doa Asyura. Kata caranya baca sebelum Asyura Allahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir 70 kali. Kemudian doa Asyura itu amalan. Fadilahnya kita dibaca doa tersebut dikatakan oleh Al-Imam Al-Ajhuri. Beliau mengatakan fadilah amalan tersebut kafahullahu ta'ala syarra dzalikal. Allah akan menjaga orang tersebut dari kejelekan selama 1 tahun. Dengan barokah zikir tersebut selama 1 tahun yang akan datang kita dijaga oleh Allah dari bala, musibah, bencana ataupun yang lainnya. Itu barokah doa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kemudian juga ada keterangan disebutkan lam yaukil sana. Orang yang membaca zikir dan doa Asyura itu tidak akan meninggal 1 tahun tersebut. Misalkan kita baca Ahad besok ini, insya Allah 1 tahun kita diberi umur panjang oleh Allah sampai datang bulan Muharram. Terus bagaimana kalau ada orang sudah ditakdir oleh Allah mati tahun ini, misalkan Agustus atau September ini, sedangkan Asyura masih Ahad besok, gimana? Sudah ditakdir Agustus karnaval, sudah meninggal misalkan, sudah ditakdir seperti itu, maka bagaimana? Wandana ajaluhu lam yuwaffiq li qiraatihi. Barang siapa sudah ditakdir oleh Allah ajalnya tahun tersebut, maka tidak akan diberi taufik, hidayah, pertolongan Allah untuk membacanya di hari Asyura. Nah, mungkin dibuat lupa oleh Allah, mungkin mau ingatnya setelah maghrib hari Ahad, kan sudah habis waktunya. Waktunya ba'dal maghrib sampai sebelum maghrib hari Ahad. Ya, maka dilupakan oleh Allah. Itu kalau orang sudah dijaga menikah tahun tersebut. Tapi selama orang sudah dijaga oleh Allah, akan itu satu maka diberi taufik hidayah untuk mengamalkan amalan tadi. Yaitu Allah wakil, ni'mal maula nasir, dan doa Asyura banyak 7 kali. Itu amalan-amalan yang bisa kita amalkan di hari Asyura. Untuk tahun baru, ya, tahun baru kita buka baru di tahun ini, kita mengoreksi apa yang kurang dalam diri kita. Kita ini bertambah tahun, bertambah umur. Yang hakikatnya bertambah umur kita berkurang jatah hidup di dunia ini. Yang kita mungkin jatahnya 80 tahun, sekarang kita umur 40, kurang 40 tahun. Kalau jatah umur kita 70 tahun, sekarang kita 50, kurang 20 tahun. Maka introspeksi kita bagaimana selama 50 tahun ini, selama 40 tahun ini, apa bekal kita sudah kita siapkan menghadap kepada Allah.
Mungkin sholat kita kurang, kita koreksi. Mungkin dengan Al-Quran kita jauh, mumpung tahun baru kita perbaiki. Mungkin dengan amalan-amalan yang lainnya kita lalai, berarti dengan tahun baru mari kita perbaiki, kita usahakan bertambah tahun, bertambah baik pula amalan kita. Kenapa? Hakikatnya bertambah tahun, bertambah dekat kita menjemput ajal kita. Maka dengan barokah tahun baru ini kita berharap kepada Allah diberikan taufik hidayah, bisa mengamalkan amalan dan kepada Allah dipanjangkan umurnya, didapatkan dari para umur kita, keluarga kita dijadikan keluarga yang barokah, usaha kita dekat pada Allah, dan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat di dunia bil maisarah wa hajatil